Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official di segmen ceritaku. Sudah lihat thumbnailnya ya, sudah lihat judulnya. Jangan sampai kamu fokus pada saat berkendara, karena berbahaya sekali kalau kamu fokus pada saat berkendara gitu. Mungkin bagi kamu semuanya terlihat aneh gitu loh, padahal pada saat kita berkendara tuh diwajibkan atau diharuskan kita fokus bang, kita fokuskan agar kita tidak ngelamun, agar kita tidak berpikir kemana-mana, agar kita tetap fokus satu titik di depan gitu. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi di video ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya atau bagaimana apa bedanya fokus dengan yang lain gitu ya. Ini tetap ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar manusia, tetap ada hubungannya dengan alam bawah sadar manusia. Jadi pada saat kamu berkendara, apapun itu, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, entah itu apapun itu, jangan sampai kamu fokus. Karena pada saat kamu fokus, kamu akan bisa mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Jangan sampai gitu ya. Makanya simak terus video ini sampai selesai, karena mungkin ini singkat sekali ya. Singkat sekali. Saya akan memberikan beberapa pengertian sesuai dengan apa yang saya tahu itu tentang hal ini gitu. Ini tetap ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar manusia. Seperti kita ketahui bersama atau seperti yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, bahwasanya salah satu terbukanya pikiran bawah sadar kita adalah pada saat kita tenang, pada saat kita santai, pada saat kita sangat rileks, sangat nyaman dan sebagainya. Itu salah satu sebab pikiran bawah sadar kita bisa terbuka. Tapi ada salah satu sebab juga gerbang pikiran bawah sadar kita ini akan buka gitu loh, akan buka pada saat kita melakukan hipnotis seseorang atau kita menghipnotis seseorang. Pada saat kita melakukan hipnosis kepada seseorang, entah itu hipnotis panggung, entah itu hipnotis untuk terapi, entah itu hipnotis untuk memberikan program baru di pikiran bawah sadar manusia, itu syaratnya adalah, ini khususnya pada saat kita ingin menghipnotis seseorang, itu syaratnya adalah yang pertama, si suyet, kita menyebutnya suyet ya di dalam dunia hipnosis, suyet atau subjek itu harus mau. Yang kedua harus fokus. Yang ketiga harus mengerti bahasa yang kita sampaikan. Kita mengerti bahasa dia, dia juga mengerti bahasa kita. Sehebat apapun kita menghipnotis seseorang, sehebat apapun ilmu hipnosis kita, pada saat orang yang kita ajak ngobrol atau yang akan kita hipnotis itu tidak mengerti bahasa kita, atau kita tidak mengerti bahasa dia, tidak akan bisa dihipnotis. Pada saat saya bisa menghipnotis seseorang, ternyata coba bang hipnotis orang Arab yang bahasa Arab atau bahasa orang asing, bahasa Rusia, bahasa apa, saya tidak mengerti bahasa itu, dia juga tidak mengerti bahasa Indonesia, maka proses hipnotis tidak akan bisa terjadi. Yang kedua tadi adalah fokus. Kenapa harus fokus? Karena pada saat kita memasukkan sugesti kepada subjek atau calon penghipnotis itu, si subjek tidak boleh berpikir yang lain. Si subjek harus tertuju pada satu titik, harus tertuju pada suatu hal. Makanya biasanya coba lihat di tangan kamu ada titik. Bayangkan ada titik di sini, titik hitam tambah besar, atau mungkin disuruh melihat bandul ya, atau kalung berupa bandul, ikuti arah bandul ini kemanapun dia bergerak, atau disuruh melihat bola lampu yang sangat terang. Itu adalah fokus. Jadi fokus itu adalah tertuju atau konsentrasi kepada satu titik, entah itu tujuan, entah itu benda, entah itu apapun itu, yang jelas tertuju pada satu titik. Itu pada saat kita menghipnotis seseorang. Makanya si penghipnotis ya, atau orang yang akan melakukan hipnotis kepada seseorang itu biasa berpikir, dengarkan suara saya saja,
fokus kepada suara saya, fokus kepada apa yang saya perintahkan, fokus kepada sugesti yang saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kamu, kan gitu. Nah, itu akan bisa membuka gerbang pintu bawah sadar kita, gerbang bawah sadar kita. Makanya di thumbnail atau di judul saya tulis, pada saat Anda berkendara jangan fokus, karena pada saat berkendara Anda fokus, Anda akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu nyelewat, entah itu apapun itu. Karena pada saat fokus itu Anda tertuju pada satu titik, Anda tertuju pada satu hal. Dalam hal ini tadi pada saat berkendara Anda tertuju pada satu, Anda selalu fokus ke depan. Fokus ke depan artinya Anda tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, tidak melihat belakang. Kalau Anda fokus, jadi Anda hanya fokus ke depan, fokus satu titik. Ya terus bagaimana Bang kalau kita berkendara? Baiknya bagaimana? Kalau kita berkendara, baiknya adalah waspada. Beda dengan fokus. Waspada itu kita bisa melihat ke depan, bisa melihat ke kaca spion kanan, bisa melihat ke kaca spion kiri, bisa melihat ke kaca belakang. Itu waspada. Tapi kalau pada saat berkendara Anda fokus, Anda akan hanya tertuju satu titik, yaitu ke depan pada saat berkendara. Anda tidak menoleh kanan kiri, Anda tidak melihat belakang, mau mendahului juga langsung saja tidak pakai melihat spion kanan, mau nyebrang juga nggak pakai lihat kanan kiri. Itu fokus, karena Anda fokus ke depan. Dampaknya bisa berbahaya pada saat Anda berkendara, Anda fokus. Makanya di video pendek ini saya memberitahu bahwasanya pada saat berkendara itu jangan fokus, tapi Anda harus waspada. Tapi kamu harus waspada. Kebanyakan orang nabrak, kebanyakan orang melakukan tabrakan atau terjadi kecelakaan di jalan raya itu karena dia fokus. Pada saat dia fokus satu tujuan di depan, itu secara otomatis nanti pikirannya akan hanya fokus ke depan. Kalau itu terjadi beberapa menit ke depan, yang terjadi adalah ngelamun. Karena fokus itu membuka gerbang alam bawah sadar kita. Jadi pada saat fokus, imajinasi kita yang muncul, gambaran-gambaran kita yang muncul, bukan keadaan sekarang, bukan keadaan saat itu yang muncul. Saya ulangi lagi, pada saat kamu fokus, pada saat kita fokus, itu gerbang pikiran bawah sadar kita buka. Karena kita hanya tertuju pada satu titik. Pada saat pikiran bawah sadar kita sudah buka, yang muncul adalah imajinasi-imajinasi, khayalan-khayalan, bayangan-bayangan yang ada di pikiran bawah sadar kita, bukan keadaan saat itu. Nah, kalau ini kamu lakukan pada saat kamu berkendara, apa yang terjadi kira-kira? Mungkin Anda dapat klakson dari belakang, dinding gitu, tiba-tiba oh ya, tiba-tiba gini. Nah, itu fokus karena Anda fokus. Tapi kalau kamu waspada, kalau Anda waspada, kamu akan selalu berhati-hati gitu ya. Waspada kan berhati-hati, selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Jadi pada saat Anda fokus kepada apapun itu, secara otomatis gerbang pikiran bawah sadar Anda terbuka. Critical area Anda akan melemah. Konsentrasi Anda atau kewaspadaan Anda akan melemah. Makanya seorang penghipnotis selalu mengatakan fokus, fokus, fokus. Karena pada saat kamu fokus, pikiran bawah sadar terbuka, logikamu akan melemah. Yang muncul adalah imajinasi-imajinasi. Di saat itu akan mudah memasukkan sugesti-sugesti ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Mungkin video singkat ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan karena akhir-akhir ini banyak berita laka lantas ya, kecelakaan di jalan. Jadi ini sedikit apa ya istilahnya ya, saling berhati-hatilah, sedikit urun rembuk atau urun pikiran saya kepada kamu semuanya untuk
tetap berhati-hati dan jangan fokus pada saat kamu berkendara, tapi waspada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.